warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru madrasah semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini, khususnya di mata pelajaran fikih. Kita sudah memasuki bab 5 yang bertemakan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat duha. Kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan sholat duha, apa saja yang dilakukan pada sholat duha, doanya bagaimana. Silahkan kalian perhatikan dengan baik video pembelajaran ini agar lebih paham. Nah, seperti biasa, kita harus mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini dalam aspek pengetahuan, KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri kalian, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian pada KI 4 yang berkaitan dengan keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di kompetensi dasarnya, KD 3.6 memahami ketentuan sholat duha. Kemudian pada KD 4.6 mempraktikkan tata cara sholat duha. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian di sini harus mampu meyakini sholat duha sebagai sarana taqarrub kepada Allah. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian membiasakan sholat duha setiap hari. Lalu membiasakan sikap rajin dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan perilaku semangat dalam kehidupan sehari-hari. Menyebutkan pengertian dan keutamaan sholat duha. Memahami tata cara sholat duha. Melafalkan bacaan doa setelah sholat duha dengan benar. Lalu mempraktikkan sholat duha dengan benar. Nah, itulah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami, kalian penuhi dalam materi pembelajaran ini. Setiap hari Jumat, ya, jam 7 pagi, Sekolah Izul mengadakan acara sholat duha bersama. Ya, sama seperti di sekolah kita. Ya, kalau Jumat pagi, ya kalau lagi keadaan normal, kalau lagi masuk seperti biasa, kita pun juga biasanya di hari Jumat melaksanakan sholat duha berjamaah. Ya, namun karena kondisi sekarang yang tidak yang tidak bisa, sehingga kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Nah, kegiatan ini selain dimaksudkan untuk sholat duha, namun juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pendidikan sholat berjamaah untuk para siswa. Pada awalnya, Izul merasa agak heran karena sholat duha yang katanya lebih baik dikerjakan secara munfarid, malah dikerjakan berjamaah. Memang sholat duha itu lebih baiknya dikerjakan ya secara munfarid. Munfarid itu sendiri-sendiri. Nah, Izul bertanya pada gurunya, "Pak Guru, bukankah salat duha lebih afdol dikerjakan secara munfarid? Kenapa di sekolah kita dikerjakan secara berjamaah?" Nah, Pak Gurunya menjawab nih, "Benar sekali Izul, salat duha memang tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Dan apabila dikerjakan secara berjamaah, juga tidak mendapatkan pahala berjamaah. Namun apabila dikerjakan secara berjamaah untuk mengajari siswa, maka akan mendapat pahala belajar dan mengajar, ya.
Jadi itu alasannya kenapa kita mengadakan sholat duha di sekolah bersama-sama ya. Jadi untuk proses pembelajaran kalian ya. Tapi ketika nanti kalian sudah bisa mengerjakan sendiri, itu lebih baik bukan hanya di hari Jumat saja, bahkan setiap hari kalau bisa kita kerjakan sholat duhanya. Oke. Nah, Izul menjawab kembali, "Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Saya jadi tidak ragu lagi untuk mengikuti jamaah sholat duha di sekolah." Oke. Nah, kita lihat di sini ketentuan sholat duha. Pada subbab ini kita akan membahas tentang pengertian sholat duha, hukum sholat duha, serta tata cara sholat duha. Apa itu sholat duha? Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim di waktu duha. Kapan tuh kira-kira waktu duha? Nah, waktu duha yaitu waktu ketika matahari mulai naik ya, kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Ya, 7 hasta itu, satu hasta sekira-kira satu ukuran lengan orang dewasa, itu satu hasta ya. Nah, kalau 7 hasta berarti 7 ya, apa namanya, 7 lengan orang dewasa. Nah, itu kalau diperkirakan kira-kira jam 7 pagi ya, waktunya sudah mulai ya, jam 7 pagi sampai kapan? Waktu duha itu sampai sebelum zuhur ya. Jadi waktu duha itu sangat panjang, dari pagi jam 7 ya sampai sebelum zuhur. Nah, jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Salat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, enggak 4 rakaat, enggak 6 rakaat ya. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid, ya, secara sendirian, tidak berjamaah, itu lebih baik. Namun jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh dilaksanakan secara berjamaah. Hukum sholat duha. Bagaimana hukumnya sholat duha? Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Ya, apa itu sunnah muakkad? Sunnah artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kalau muakkad artinya itu sangat dianjurkan. Artinya sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Perbuatan yang apabila dikerjakan dia akan mendapat pahala dan sangat dianjurkan. Nah, perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sunnah muakkad itu Rasulullah pasti sering ya, tidak hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Nah, termasuk sholat duha ini. Nah, karena itu meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Apa dalilnya? Nah, ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrum bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minat duha." Apa artinya? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian ya, shadaqatun, untuk bersedekah. Fakullu tasbihatin, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, shadaqatun.
Wa kullu tahmidatin shadaqatun, dan sebagai bacaan tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap bacaan tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, ya, amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun, dan nahy 'anil munkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Masya Allah. Itulah keutamaan fadilah daripada salat duha. Ya, fadilah daripada salat duha. Ya, semua yang kita lakukan di pagi hari yang merupakan sedekah, ya, setiap rongga persendian kita itu ada sedekahnya kata Rasulullah. Ya, maka baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, amar ma'ruf nahi munkar, itu sedekah. Bisa kita lakukan dengan semua itu. Namun ada yang lebih keren lagi, ada yang lebih bagus lagi. Kita cuma mengerjakan 2 rakaat duha, maka semua itu sudah dicukupi dengan 2 rakaat duha tadi. Insya Allah. Ya, Masya Allah banget tuh. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang seluruhnya ada 360. Ya, persendian manusia itu berjumlah 360. Artinya, hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia, meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat duha? Caranya sama seperti sholat fardu biasa, cuma sholat duha dilaksanakan 2 rakaat sampai 12 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, yang pertama, ya, kita niat dulu. Ya, apa niat sholat duha? Kemarin kalian sudah mengirimkan kan niat sholat duha. Ya, usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram. Allah, sambil niat dalam hati. Allahu Akbar. Ya. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah dan surat pendek sama seperti salat biasa. Ya, baca Fatihah, kemudian baca surat pendek. Nah, surat pendeknya, ya, yang disunnahkan adalah membaca surat Ad-Duha dan surat Asy-Syams. Kemudian ruku, ya, sama seperti biasa. Ruku tumakninah, ya. Lalu i'tidal, berdiri, kemudian sujud. Sujud pertama, ya, tumakninah, ya, sama. Ya, terus duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Ya, setelah sujud yang kedua diri lagi, sama kita kerjakan seperti rakaat yang pertama. Nah, cuman yang di rakaat kedua nanti ada tasyahud akhir. Ya, kita tahiyat akhir seperti biasa. Nah, lalu terakhir, ya, setelah kita kerjakan, ya, mungkin 2, 4, atau 6, atau 12, ya, kita baca doanya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini atau atina ma ataita ibadaka salihin. Ya, itu doa salat duha. Artinya apa?
Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Allah, Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila susah, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Allah Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu arti dari doa setelah sholat duha. Oke, kita lanjut. Keutamaan sholat duha. Ya, keutamaannya satu, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Ya, sebagaimana hadis tadi. Kedua, merupakan ghanimah, keuntungan yang terbanyak. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a tsumma ghada ilal masjidi li sabhati duha, fahuwa aqrabu maghzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raja'atan." Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ya. Yang ketiga, membawa kecukupan sepanjang hari. Ya. Hadis qudsi Allah, yaqulullahu azza wa jal, ya ibna adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika akfina akhirahu. Allah azza wa jal berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Ya. Nah, yang keempat, dibangunkan sebuah rumah di surga. Man shallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, ya, dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat duha 2 rakaat, ya, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, kata Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, mendapatkan ampunan dosa. Yang keenam, man hafadha ala syuf'ati dhuha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahari. Barang siapa yang melaksanakan salat duha secara terus-menerus, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun banyak seperti banyaknya buih di lautan. Kemudian yang ketujuh, tidak dianggap sebagai orang lalai. Man salat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin. Masya Allah. Ya, barang siapa yang salat 2 rakaat salat duha, maka ia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Nah, rangkumannya. Pertama, salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik, ya, kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya atau kira-kira pukul 7 pagi, ya, waktunya sampai hingga waktu zuhur, ya. 2, salat duha hukumnya sunnah muakkad. 3, tata cara salat duha sama seperti salat fardu.
Hanya yang berbeda pada niat dan doanya. Salat duha dikerjakan 2 sampai 12 rakaat dengan tiap 2 rakaat salam. Keutamaan salat duha yaitu menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh, merupakan keuntungan yang paling banyak, membawa kecukupan sepanjang hari, dibangunkan rumah di surga nanti, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, mendapatkan ampunan dosa, serta tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.